Bismillah, selamat datang di excelforbusiness.com. Pada video ini kita akan membahas mengenai produk pertama yang kami launching yaitu Retail Business Tools. Template Excel dengan nama Retail Business Tools ini merupakan template Excel yang simple tapi bisa menjadi solusi yang efektif untuk memanage bisnis retail Anda. Template ini ideal bagi Anda yang menjalani bisnis jual beli, di mana Anda membeli barang dari supplier untuk bisnis Anda, kemudian Anda menyimpan barangnya di satu lokasi atau toko, atau gudang, lalu menjual ke konsumen Anda. Bahkan, jika Anda memiliki lebih dari satu lokasi toko atau gudang, maka template ini bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi, template ini tidak hanya untuk satu lokasi, tapi juga bisa untuk multi lokasi. Pada template ini, Anda bisa manage order, manage stok, atau persediaan, manage keuangan, membuat invoice atau purchase order, manage data dari bisnis Anda, serta tersedia report atau laporan dari bisnis retail Anda yang tersaji cukup lengkap. Semua itu cukup hanya dari satu file template Retail Business Tools ini saja. Lalu apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam template ini? Yang pertama ada manajemen order. Ya, tersedia 6 tipe order, yaitu pembelian, penjualan, penawaran, estimasi, penyesuaian, dan transfer dari. Lalu kemudian kita bisa menghandle produk retur. Ya, terus juga harga produk terisi otomatis ketika membuat order. Terus kemudian ada manajemen keuangan. Dia bisa melacak pembayaran, input pajak, input diskon order dan diskon produk, melacak pengeluaran, menghitung HPP, dan laba rugi. Terus kemudian ada manajemen data, kita dapat mudah mengakses daftar produk dan order, terus data konsumen atau supplier juga terorganisir, terus kita bisa memaintain data harga produk. Terus kemudian manajemen stok. Kita bisa memanage stok pada multi lokasi, menghitung stok aktual, menentukan reorder point ya. Terus kita bisa mengecek ketersediaan stok pada saat buat invoice. Terus kemudian invoice atau PO, kita bisa membuat purchase order atau invoice otomatis. Kita juga bisa mengecek ketersediaan sebelum membuat invoice. Dan invoice atau purchase order ini bisa dibuat PDF atau di print, terus juga bisa custom logo dan data. Terus kemudian ada reporting ya, ada sheet reporting, ada 6 halaman laporan interaktif. Terus kemudian ada 12 bulan tren dari semua metrik kunci. Terus kemudian kita bisa mengidentifikasi produk dan mitra terbaik dan juga menghitung nilai stok. Nah, lalu seperti apa sih framework atau kerangka kerja atau cara kerja tools ini? Nah, sebenarnya simpel sekali. Anda hanya cukup input harga, produk, lalu mitra, lalu input data order yang diinginkan pada sheet order dan detail order. Lalu input pengeluaran atau biaya operasionalnya. Nah, lalu outputnya Anda akan mendapatkan dashboard dan report lengkap terkait data yang sudah ada input sebelumnya. Lalu Anda juga bisa membuat invoice, purchase order secara otomatis. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa Retail Business Tools ini pada aplikasi Excel ya. Ya, inilah tampilan dari Retail Business Tools 2.0. Yang pertama kita bahas adalah Sheet Info. Pada Sheet Info ini terdapat informasi penggunaan Retail Business Tools ini. Anda bisa mengklik petunjuk penggunaannya yang nanti langsung masuk ke halaman support.excelforbusiness.com. Anda juga bisa langsung kontak tim support kami melalui email ya atau melalui WA jika ada hal yang ingin ditanyakan. Lanjut ke setting awal. Pada sheet ini terdapat 3 bagian yang bisa Anda input, yaitu informasi bisnis, lokasi, dan kategori. Informasi bisnis ini nanti bisa dimunculkan otomatis pada invoice dan purchase order. Untuk lokasi ya bisa diinput maksimal 20 lokasi, sementara kategori bisa diinput maksimal 25 kategori. Kita lanjut ke sheet produk. Pada sheet produk Anda bisa menginput data pada kolom warna biru. Anda bisa isi ID produk, terus nama produk, deskripsi, jumlah minimum restock ya, terus kemudian ada satuan, kategori, dan apakah ingin produknya ini dilacak atau tidak, terus kemudian apakah dikenakan pajak atau tidak. Nah, pada kolom warna merah ini tidak perlu diisi lagi ya karena akan otomatis terkalkulasi ya. Kemudian pada sheet stok awal Anda bisa menginput lokasi, ID produk, dan stok awalnya berapa. Terus kemudian pada sheet harga produk, Anda bisa menginput ID produk, tanggal efektif, harga beli, dan harga jualnya. Sheet ini juga bisa menyesuaikan jika di masa datang harganya berubah.
maka tinggal di-input harga yang berbeda dan tanggal efektif yang berbeda. Nanti otomatis sistem akan menggunakan harga terakhir yang di-input. Kemudian pada sheet mitra, kita bisa input data mitra, pembeli, dan supplier. Kita bisa input ID, nama mitra, dan lain-lain sesuai dengan kolomnya. Kemudian pada sheet order, Anda bisa mencatat transaksi yang dilakukan. Anda bisa membuat nomor order unik, ya, tanggal order, tanggal ekspektasi, tipe ordernya, apakah itu pembelian, penjualan, penawaran, estimasi, penyesuaian, dan transfer dari untuk transfer stok antar lokasi. Kemudian Anda juga bisa menentukan jatuh temponya kapan, ya, terus kemudian biaya lain, diskon order, catatan order untuk invoice atau PO, nomor invoice, dan total pembayaran. Pada sheet detail order, Anda bisa menginput nomor ordernya dengan cara drop down, terus kemudian memilih ID produknya juga dengan cara drop down juga, terus kemudian menentukan berapa jumlah produk yang diorder. Kemudian juga bisa menentukan diskon ordernya. Sementara pada kolom warna merah, ini akan terisi otomatis. Sekali lagi, jangan diedit. Nah, kemudian pada sheet pengeluaran, Anda bisa menginput pengeluaran atau biaya operasional seperti pembelian lakbat, ya, ATK, bayar gaji, telepon, listrik, dan lain-lain yang termasuk pengeluaran atau biaya operasional. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah sheet-sheet yang input, ya. Lalu outputnya kita bisa melihat pada sheet dashboard. Nah, di sheet ini terdapat laporan persediaan atau stok, ya, detail dengan multi lokasi. Lalu ada laporan keuangan yang berisi piutang usaha dan utang usaha, ya, detail dengan jumlah utang maupun piutang dan jumlah usianya. Terus kemudian ada sheet report yang terdiri dari 6 halaman report, yaitu ada ikhtisar atau ringkasan penjualan dan pembeliannya. Terus kemudian ada laba rugi. Ada laba ruginya, lalu ada metrik bulanan, ya, berupa tabel dan grafik yang bisa dipilih metriknya masing-masing gitu ya. Kemudian ada report performa untuk produk tertinggi dan terendah. Ya, ini ada 10 kategori tertinggi, terus kemudian ada produk tertinggi, ada kategori terendah dan produk terendah. Ini juga bisa dipilih metriknya, ya. Ada 3 metrik, yaitu kuantitas, jumlah penjualan, dan margin. Kemudian ada detail performa produk, ya, ini untuk melihat masing-masing produknya, performa masing-masing produknya. Ini bisa dipilih dengan menu drop down. Terus kemudian ada tabel tren kuantitas penjualan dan ada grafiknya. Terus berikutnya ada invoice. Nah, invoice ini Anda tinggal pada sini Anda bisa membuat invoice otomatis hanya dengan menginput nomor ordernya. Lalu Anda bisa jadikan PDF atau di print. Kemudian juga ada purchase order, ya. Yang caranya juga sama, Anda tinggal masukkan nomor order yang sesuai, ya, nanti otomatis akan terisi gitu ya. Dan ini juga bisa Anda jadikan PDF atau di print. Nah, itulah sekilas mengenai Retail Business Tools 2.0. Terima kasih.